Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah. Kita memujinya, kita memohon pertolongan kepadanya, dan kita memohon ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejahatan-kejahatan apa yang ada dalam hati kita, dan dari keburukan-keburukan apa yang telah kita lakukan. Barang siapa yang mendapatkan hidayah dari Allah, maka tidak ada seorang pun yang akan mampu menyesatkannya. Begitupun sebaliknya, tidak ada orang yang disesatkan Allah kemudian ada orang yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, khatib berwasiat khususnya untuk diri pribadi, umumnya untuk kita semua. Mari kita sama-sama tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwalah kita dimanapun kita berada. Iringilah perbuatan-perbuatan buruk kita dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Dan berakhlaklah dengan sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamad dunya li arba'ati nafarin." Sesungguhnya dunia itu untuk 4 orang. Abdun razaqahullahu malan wa ilman, bahwa yattaqi fihi rabbahu wa yasil rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqan. Yang pertama adalah seorang hamba yang Allah berikan harta dan ilmu, yang dengan harta dan ilmu tersebut dia senantiasa bertakwa kepada Allah, dia sambungkan silaturahim, dan dia pun mengetahui hak-hak Allah. Fahada bi afdalil manazil. Maka kelompok pertama inilah, mereka inilah orang-orang yang sebaik-baiknya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, abdun razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Yang kedua adalah seorang hamba yang Allah berikan ilmu tapi tidak diberikan harta, bahwa sadiqun niyah, dan dia memiliki niat yang ikhlas tulus. Yaqulu law anna li malan la amiltu bi amali fulanin. Dia mengatakan di dalam hatinya, seandainya aku diberikan harta, aku akan pasti berbuat seperti bagaimana berbuatnya orang-orang yang tadi diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahada biniyati fa ajruhuma fajazahuma sawaun. Maka orang ini, kelompok ini, dengan niatnya dia mendapatkan balasan pahala yang sama dengan orang yang diberikan harta. Lalu kelompok yang ketiga, abdun razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Yang ketiga adalah seorang hamba yang Allah berikan harta tetapi tidak diberikan ilmu, bahwa yahbitu fi malihi bighairi ilmin. Dia hambur-hamburkan harta bendanya itu tanpa ilmu. Wala yattaqi fihi rabbahu, tidak bertakwa dia kepada Allah. Wala yasil rahimahu, dia tidak sambungkan silaturahim, dan dia wala ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan dia tidak mengetahui hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahada bi ahbasil manazil.
Maka kelompok yang ketiga inilah seburuk-buruknya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kelompok yang keempat adalah abdun lam yarzuqhu malan wa ilman. Orang yang tidak diberikan harta, tidak juga diberikan ilmu. Bahwa yakul, dia berkata, "Lau anna li malan la amiltu bi amali fulanin." Seandainya saya diberikan harta, maka saya akan berperilaku, berbuat sebagaimana orang yang buruk tadi berbuat. Maka fahada fahuwa biniyatihi, maka dia dengan niatnya itu fawijruhuma sawaun, maka keburukannya adalah sama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang 4 golongan yang ada di dalam kehidupan ini. Golongan yang pertama adalah orang yang Allah berikan harta dan ilmu. Dengan harta dan ilmunya menambah ketakwaan dia kepada Allah. Dengan harta dan ilmunya dia sambungkan silaturahmi, dia bantu saudara-saudaranya, dia bantu karib kerabatnya, dia bantu saudara-saudaranya seagama yang kena musibah, yang kekurangan, yang yatim piatu, yang duafa, dia bantu dengan hartanya, dia sambungkan silaturahmi di antara sesamanya sehingga terikat rasa cinta dan kasih sayang di antara mereka. Dan dia tahu tentang hak Allah di dalam hartanya. Maka orang yang seperti ini, orang yang diberikan ilmu, diberikan juga harta, dia mampu mempergunakannya di jalan Allah, maka inilah orang yang terbaik posisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka baginda Rasul menjelaskan kepada kita, ni'mal malus salih bi 'abdis salih. Sebaik-baiknya harta itu adalah harta yang berada di tangan orang-orang yang soleh. La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak ada masalah bagi orang yang bertakwa untuk menjadi kaya. Wasihatu liman ittaqa khairul minal ghina. Tetapi kesehatan itu bagi orang yang bertakwa lebih baik dibandingkan dengan kaya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita sama-sama, ketika kita termasuk kelompok orang yang pertama, Allah amanahkan ilmu kepada kita, Allah amanahkan harta kepada kita, maka kita pergunakan harta dan ilmu ini sebaik-baiknya. Kita pergunakan harta kita untuk menafkahi segala hal yang menjadi beban dan kewajiban kita. Kita pergunakan harta kita ini untuk sedekah, untuk berinfak, untuk membantu sesama kita. Maka harta yang kita pergunakan di jalan Allah ini akan kekal dan abadi bagi kita. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairan amala. Dan amal soleh yang langgeng, yang kekal abadi sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita bawa ketika kita mati, yang menemani kita di alam barzakh kita, yang kita setorkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di mizan, maka amal soleh inilah yang lebih baik pahalanya dan lebih layak untuk jadi pengharapan bagi kita. Oleh karenanya hadirin yang berbahagia, ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harta dan ilmu, mari kita pergunakan dalam rangka di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apabila kita ternyata tidak diberikan harta, boro-boro kehidupan saya miskin, pas-pasan, tapi kita diberikan ilmu, kita diberikan pemahaman, diberikan iman di dalamnya, maka lahirkan niat di dalam hati kita, ya Allah, seandainya Engkau memberikan harta sebagaimana diberikan kepada saudara-saudara saya yang telah berjihad di jalan Allah, maka saya pun akan menafkahkan harta itu sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Maka niat kita, keinginan kita di dalam hati kita, maka pahalanya sama dengan orang yang menafkahkan diri di jalan Allah akan hartanya.
Jangan sampai kita sudah miskin, nggak punya niat juga untuk berinfak. Maka kita, walaupun kondisi kita pas-pasan, lahirkan niat di dalam hati kita untuk ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada kita, maka rezeki itu akan kita pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bantu untuk kegiatan masjid, kita sumbang untuk operasional masjid, untuk yatim piatu, untuk duafa, untuk saudara-saudara kita yang kena musibah, misalnya di Cianjur sono, kita sisihkan sebagian harta kita untuk dalam rangka bekal nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kelompok yang kedua. Kita tidak diberikan harta, tetapi diberikan ilmu. Dan orang yang seperti ini pahalanya sama seperti orang yang diberi harta dan diberi ilmu ketika melahirkan niat ingin berbuat yang sama. Lalu yang ketiga, orang yang diberikan harta tetapi tidak diberikan ilmu. Hartanya banyak, kehidupannya mapan, ekonominya mantap, tapi tidak diberikan ilmu. Maka hartanya dihambur-hamburkan mengikuti syahwat dan hawa nafsunya, dipergunakan untuk memuaskan syahwat dan hawa nafsunya, tidak lagi bertakwa kepada Allah yang haram hajar. Ada orang lain yang menghalangi, pukul, zalimin dia, rampas hartanya, sholat tinggalin. Sekarang kalau kita melihat ke jalan tol saat sholat Jumat ini, jalan tol lagi macet ini. Permasalahan mereka sholat Jumatnya kapan? Artinya apa? Wala yattaqillah, tidak patuh terhadap perintah Allah. Alhamdulillah kita di sini mampu ketika Allah mengundang kita hadir untuk melaksanakan sholat Jumat. Orang diberikan harta, dia sibuk dengan hartanya, sibuk dengan bisnisnya, dia umbar hawa nafsu dan syahwatnya, tidak bertakwa kepada Allah. Dia putuskan silaturahmi, nggak peduli lagi dalam bisnis, dalam mengejar harta, nggak kenal saudara, nggak kenal ya namanya lagi tetangga, lu gua. Dia nggak ngerti tentang hak-hak harta bagi Allah di dalamnya. Maka orang yang seperti ini bi ahbasil manazil, maka seburuk-buruknya kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang buruk posisinya di hadapan Allah, maka tidak ada keberkahan di dalam hidup di dunianya. Dunianya serasa sesak, serasa sempit, terasa berat. Kelihatan ekonominya bagus, tetapi hidupnya kering kerontang, tidak menikmati kebahagiaan-kebahagiaan. Apalagi nanti di akhirat, ketika dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dihisab, dipertanyakan hartamu dari mana dan untuk apa, maka orang yang seperti ini tidak layak masuk surga, yang layak hanyalah masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kelompok yang keempat, nggak diberi ilmu, nggak diberi harta. Orang yang kayak gini ngarepin seperti orang yang ketiga tadi. Maka orang yang berharap berangan-angan diberi harta untuk maksiat, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka keburukannya sama dengan orang yang diberikan harta untuk maksiat. Oleh karenanya hadirin yang berbahagia, jadilah dua kelompok yang pertama, janganlah kita jadi dua kelompok yang terakhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan iman wal Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengistiqomahkan kepada kita semua dalam keadaan iman wal Islam. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wabtaghi bima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Carilah dari apa-apa yang Allah anugerahkan kepada kamu pahala untuk negeri akhirat, tetapi jangan engkau lupakan bagian kamu di dalam kehidupan dunia ini. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Janganlah berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Marilah kita sama-sama sikapi hidup kehidupan dunia ini sebagaimana kehendak Allah sang pencipta kita.
utama tugas kita adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka potensi ini jadikan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita dianugerahi oleh Allah potensi harta, potensi badan yang sehat, fisik yang kuat, maka umur yang panjang, badan yang sehat, harta yang banyak yang Allah berikan kepada kita. Jadikanlah ini wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lupakan kebahagiaan kita di dunia ini. Jadilah kita orang kaya, jadilah kita orang yang sukses dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا